Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fairuzabadi dengan NIM 122501116, kelas 4C, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dibuatnya video ini sebagai chapter report bab 1 dengan judul Teori Masuknya Islam di Nusantara, dari buku karya Dr. Asep Ahmad Hidayat, judulnya Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa sampai saat ini terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang pertama ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Persia, dan yang terakhir itu teori Cina atau juga disebut Indocina. Yang pertama itu teori India. Jadi teori India ini memiliki pendukung cukup banyak. Di antaranya tuh tokoh-tokoh seperti Snoke Hurgoj, Hal, J. Gonda, Morrison, Winstead, Busquet, Moquett, dan Brian Harrison. Nah, namun dalam teori ini terjadi perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh tersebut. Contohnya itu yang pertama Van Ronkel. Ia berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk-bentuk populer Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Karena itu, Van Ronkel berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. Sementara itu, Moquett, Kern, dan Snokhauge berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Moquett dan Kern menyandarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur, dan di Pasai pada tahun 1428 Masehi dari daerah Gujarat. Karena itu, Islam di Nusantara berasal dari daerah Gujarat atau India Selatan. Teori Gujarat ini didukung oleh Snokhauge yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam datang di Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu Gujarat. Menurut Snokhauge, daerah yang pertama dimasuki adalah Samudra Pasai, waktunya pada abad ke-13 Masehi. Pendapat Snoke ini didukung oleh Brian Harrison dalam bukunya Southeast Asia: A Short History. Secara khusus, Brian Harrison berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara memperoleh inspirasi budayanya bukan dari Persia atau tanah Arab, melainkan dari India. Karena itu, kata Harrison ini, penerimaan Islam di kepulauan dan tanah semenanjung terpaksa terlebih dahulu penerimanya oleh pihak India yang secara prominen berkecimpung dalam perdagangan seberang laut di antara India dan Asia Tenggara. Hanya dalam abad ke-13, kondisi ini dapat dilaksanakan secara penuh ketika Islam mulai bertapak di barat laut dan timur laut India di bawah kendali Sultan-Sultan Turki di Delhi. Islam telah disebarkan ke kawasan ini terutamanya dari Gujarat atau South of Sindh oleh komunitas Islam dari pelabuhan Cambay. Yang kedua itu ada teori Arab Mekah. Jadi teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah.
Sebenarnya alasan-alasan atau sejarah mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dengan politik sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad keempat Masehi. Seperti dikatakan oleh Wendler dalam Trade and Society, para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara atau Asia Tenggara untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Selain itu, menurut Wang Gunggu dan Majul, sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan Nanhai. Artinya, pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Selanjutnya, menurut Mahayuddin Haji Yahya dan Ahmad Jelani Halimi dalam Sejarah Islam, bahwa sebagian besar dari pedagang Arab yang berlayar di kawasan Asia Tenggara pada periode awal merupakan para pedagang dari Yaman, Hadramaut, dan Oman di bagian selatan dan tenggara semenanjung Arabia. Wilayah Yaman berhasil diislamkan sekitar tahun 630 sampai 631 atas usaha dakwah Ali bin Abi Thalib. Pengislaman Yaman ini memiliki implikasi besar terhadap proses islamisasi di kawasan Asia Tenggara, karena para pedagang Yaman inilah yang telah menyebarkan Islam di sekitar pelabuhan-pelabuhan tempat mereka singgah di kawasan Asia Tenggara. Meskipun tidak menyebutkan berasal dari Arab Mekah, Mahayuddin setuju bahwa Islam disebarkan di Nusantara dalam abad ke-7 Masehi oleh para pedagang Arab. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau negara Iran yang sekarang bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syah atau Tashi atau Ta'shih dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tashi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Selain itu, teori ini juga didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, bahwa banyaknya tradisi kaum Syiah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah, seperti tradisi Muharraman, tradisi Asyura, upacara Tabut di Sumatera Barat dan Jambi. Kemudian yang kedua, dijumpainya pengajaran baca Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia seperti Jabar untuk harokat fathah, Jer untuk harokat kasroh, dan Pes untuk harokat domah dalam masyarakat Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun penggunaan fathah, kasroh, dan domah dalam ejaan harokat yang digunakan orang-orang Makkah dalam mengeja huruf-huruf Al-Quran. Selanjutnya teori yang keempat atau yang terakhir yaitu teori Indochina. Teori ini menyatakan bahwa Indonesia disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indochina. Teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atas, Fatimi, Selamat Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis dari buku ini yaitu Bapak Syekh Ahmad Hidayat. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam
Arab dan Persia. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kalah, dan juga Tanah Jawa. Menurut Fatimi, kerajaan Champa di Indochina sekitar tahun 1000 sampai 1471 Masehi adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun, sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah itu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386 yang disamakan dengan batu nisan di Champa Selatan. Fatimi juga membandingkan dengan batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 di Leran, Jawa Timur, dengan batu nisan di Panrang, Champa Selatan 1309 dan 1035 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti ini, Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke tanah Melayu dan Jawa adalah berasal dari Indochina. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan dari chapter report mata kuliah SKDI 1 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.